Sini, sini. Ya, kami dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya ya, melakukan pemeriksaan juga pembuatan masker tanpa izin. Para pekerja di gudang kawasan Cakung, Cilincing, Jakarta Utara ini jelas terhantam. Gudang produksi masker yang baru beroperasi pada Januari 2020, omsetnya fantastis, 200 juta rupiah per hari. Tim Unit 5 Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya langsung mencokok 10 pelaku penimbunan dan pembuatan masker ilegal ini. Polisi menyita 30.000 kotak masker beserta mesin-mesin pembuatnya. Dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Medio 2 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan secara resmi 2 orang terjangkit COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 sangat cepat. Hingga 17 Maret 2020, pandemi global corona sudah menyebar hingga ke 152 negara. Di Indonesia hanya dalam 2 pekan saja sudah mencapai angka 227 pasien COVID-19. Tak pelak pemerintah kemudian memberlakukan social distancing alias menjaga jarak sosial. Sekolah-sekolah diliburkan, tempat wisata ditutup, work from home atau bekerja dari rumah, pula ibadah di dalam rumah saja. Penyebaran virus corona sangat cepat, bisa bikin nyawa penderita tamat. Sontak, warga menyerbu sejumlah tempat penjualan masker. Ironisnya, para pedagang justru memanfaatkan momen ini untuk mencari keuntungan berlipat. Harga jual tadinya Rp30.000 per pak, isi 50 lembar masker, melejit hingga Rp500.000 per pak. Harga dilipat hingga 15 kali. Siap edar hingga ke luar negeri. Edan. Polisi terus bergerak menggerebek para pelaku penimbunan masker. Polda Metro Jaya menemukan hampir 600.000 masker ilegal alias tidak ada izin edar siap ekspor di sebuah pabrik kawasan Neglasari, Tangerang, Banten. Sehari kemudian, Direktur Kriminal Khusus dan Direktur Narkoba Polda Metro Jaya meninjau langsung ke Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Masih saja ditemukan harga masker meroket hingga 10 kali lipat. Ini nggak ada SNI-nya juga. Kosong. Tapi 3 lapis di dalam. Pula penjualan masker tidak sesuai standar kesehatan. Ngeri. Saatnya tim Zona Merah turun bersama tim Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Ketemuan dengan panit yang lain, ini masih dari Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Hai Bang, ini panit 3, Subdit 2, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Temuan apa yang ditemukan hari ini? Sementara kami menemukan toko yang menjual masker dengan harga kurang sekitar 400. Salah satu toko. Terus dikirim via Damri ke Jakarta. Dari sini kita ecer. Siap. Kalau gitu sukses terus ya Bang. Temuan-temuan lainnya saya lanjut yang lain. Oke. Pemirsa, zona merah kali ini huntingnya benar-benar luar biasa. Saya sampai pusing ya, disuruh muter-muter glodok. Tadi saya udah janjian dengan salah satu dari Katim juga, namanya Pak Subur, karena dari Polda Metro Jaya sebenarnya menyebar 5 tim di glodok ini. Sementara tim yang satu sedang dalam penyelidikan dan pengembangan. Saya janjian dengan Katim yang lain untuk menelusuri toko mana yang diduga melakukan penimbunan masker ilegal. Saya udah muter-muter di glodok ini. Tadi ke blok UG, ke blok C ya, lantai UG, blok C, D, E. Nemu juga nih Pak Subur di sini. Ini dia panit tim 2 ya. Panit tim 2 ini sebagai Katim hari ini. Jadi gimana Pak?
Ini di toko yang jadi target Iya, hari ini? iya betul ya. Nah, jadi kita ada temuan tadi. Jadi saya mohon waktu Mbak nih. Kita Siap. jangan periksa dulu ya. Oh sudah, tenang. Nanti kita Nanti saya boleh. jangan ganggu. Oh, oke, siap. Silakan. Maskernya juga. Iya. Kita kan ada pabrik-pabrik untuk mengambil masker. Mm-mm. Bukannya mencari keuntungan, Pak. Jadi gini, kalau masker itu kita bisa itu adalah satu lingkungan. Nanti kita ke Satu Udah ibu jangan banyak bicara udah. Ya, kita cari. Ditanya, Pak. Enggak. Masa ditanya saya nggak belajar, udah saya diem. Aku dua kemarin gue telepon Telepon udah biasa? nggak- Iya, kemarin saya telepon udah nggak bisa. Kasih. Iya. Iya. Ini pesennya kapan? Kemarin hari. Udah bayar. Sudah, Pak. Mana ada kalau beli barang nggak dibayar? Udah bayar. Apa transfer ya? Yang mana? Transfer bayarnya. Saya bayar cash. Datang ke sini orangnya. Iya, dia nggak mau. Nomor telepon yang ngerti. Iya. Udah enggak. Namanya calok begitu. Di salah satu toko kawasan Glodok, Jakarta Barat ini, tim unit 1 Subdit 2 mendapati masker masih dijual dengan harga Rp450.000 per paknya. Selanjutnya, jelas diamankan. Pak Panit, sudah selesai operasi hari ini ya? Jadi Pak Panit sudah menemukan hasil apa aja nih beserta tim dari hasil operasi kali ini? Iya, jadi kami hari ini melakukan operasi semacam operasi pasar ya di gedung LTC ini berdasarkan informasi masyarakat. Sekarang kan ini juga di masa ini harga-harga masker ini harganya kan melonjak nih Mbak. Nah kita melakukan penyelidikan nih terhadap di gedung ini. Nah, kita dapat informasi gedung ini harga masker ini dijual oleh pelaku-pelaku usaha ini sangat tinggi. Ya, kita melakukan berita ke salah satu toko, ternyata benar di toko tersebut dia menjual masker ini dengan harga Rp450.000. Satu box. Satu box Rp450.000. Setelah kita interogasi, nah, ternyata mereka ini seperti apa ya? Seperti multi level gitu, dia ambil lagi gitu. Jadi tidak pada satu distributor, jadi bertangan-tangan lagi. Itu yang mungkin bisa dikatakan penyebab harga masker ini naik melambung. Biasanya dijual dengan harga Rp20.000. Betul. Satu box itu. Betul. Lalu kemudian dijual Rp450.000. Betul sekali Mbak. Ada informasi terupdate soal kelangkaan masker ini dan tindakan dari Polres? Iya Mbak, ini barusan saya dapat laporan juga nih dari rekan-rekan jaringan di bawah. Ini ada warga masyarakat yang menjual dengan harga tinggi juga. Dia sepertinya bukan pelaku usaha, tapi dia menyimpan barangnya di rumah ini. Sebentar lagi nanti kita akan sama-sama janjian sama-sama kita ke lokasi. Oke, saya izin ikut. Boleh. Pemirsa, saat ini saya sedang menunggu instruksi dari Katim Unit 2. Jam di tangan saya menunjukkan pukul 5 sore hari di sebuah pasar. Saya menunggu arahan dari Pak Katim yang sedang atau akan janjian dengan penjual masker di wilayah sini yang menjual masker dengan jumlah yang cukup besar. Saya masih menunggu arahan dari Pak Katim. Harganya juga dinaikkan atau di-upgrade ya dari harga normal. Saya Pak Rudi. Ya. Oke. Ini merek apa? Ini ada brand. Ini brand. Iya, Next Care. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan 12 ini yang brand. Saya dulu aja ya. Ya. 120 pak ininya. Mhm. Nah, ini surgical
karena dari toko. Dari toko. Ya, tapi 3 play semua. Ini ada 120. 120 ikat. ikat. 120 ikat apa 12? Oh, 120 ikat. 120 ikat, sorry. 12. 12 ikat. 12 ya, ikat. 120 Iya. pack. Satu. Piece ya. Ini dari toko mana? Saya nggak toko sih. Oh, dari toko. Dari supplier langsung ngedrop. Oh, supplier. Iya. Jadi berapa? 6. 6 apa? Oh iya, 6 juta. Terus ngambilnya dari mana? Ngambilnya. Oh, Ada dapetnya. channel saya. Channel. Iya, dari Channel luar kota. luar kota. Di mana luar kota? Ada yang dari Surakarta, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Pekanbaru. Jadi Surakarta sama apa? Lampung. Lampung. Iya. Melalui apa? Sekarang lagi travel dari sini nggak bisa dapat lagi, larang. Kenapa? Udah susah lagi. Udah susah. Udah susah terus mahal. Sebenarnya saya anggota polisi ya. Saya lagi menyelidiki ini penjualan masker ini kan langka nih. Langka penyebabnya karena apa, kita pengen tahu gitu loh. Gitu. Toko sih soalnya. Ini dari toko. Iya. Toko mana? Ini udah namanya. Mana? Oh gitu. Nah ini saya. Oh iya, buat uang jajan Pak. Iya. Kan saya kan udah nggak kerja. Jadi saya nggak nimbun. Bapak kalau search Tokopedia kan ada itu yang jual 15.000, 18.000, 19.000. Saya emang nggak ngambil yang dari produksi, mana nggak kenal, nggak ada channel saya. Izin Bang Atim. Jumpa lagi ya. di pasar banget sih kita sore-sore. Betul. Gimana Bang, tadi saya sudah lihat dari jauh ya, itu tadi transaksi jual beli sama penjual masker yang juga ilegal juga sebetulnya ya. Nah, tadi hasil tokonya secara keseluruhan bagaimana? Ya, tadi hasil secara keseluruhan setelah kita melakukan pengamatan pendidikan ini, jadi si terduga ini melakukan jual beli masker yang tanpa syarat SNI, standar farmasi juga, itu sudah barang tentu, izin edarnya tidak ada, ya, karena di dalam kemasannya itu juga tidak terlihat atau tidak tercantum ya. Benar, saya ambil contohnya ini ya. Oh, iya betul ini. Nah ini. Itu jenis masker yang biasa ya? Iya betul. Nah ini kan tidak ada izin edarnya, dari Depkes juga tidak ada, dari cantum ya kan. Nah, jadi contoh seperti ini Mbak. Jadi dia penjualnya memang satu pak begini ya? Pak iya. Jadi 10. 10. Berapa harganya ini? Ini 150.000. 150.000. Oke. Ada berapa banyak tadi totalnya? Ini ada 12 ini kemudian 10 aja, sekitar 22 ikat. Satu di sini isinya ada 3. Jadi sekitar ada 200-an ada ya? Nah ini artinya dia jual satu pieces ini dengan harga bisa mencapai 50.000. Ini bisa 50.000. Dari mana dia dapatkan tadi barangnya? Nah, jadi dia mendapatkannya dari sistem jual beli online ya. Dia pasarkan ini melalui jual beli online, dipasarkan melalui itu. Nah, nanti apabila ada yang tertarik membeli, menghubungi yang bersangkutan. Oke Bang, jadi sudah tertangkap basah si penjual ini, kemudian bagaimana tindak lanjut dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya? Ya, tetap kami akan lakukan pemeriksaan sampai tuntas. Kita lakukan penyelidikan kepada terutama yang distributor yang melakukan penimbunan, karena ini sangat meresahkan bagi masyarakat. Nah, di saat-saat seperti ini warga masyarakat membutuhkan langka dengan harga tinggi. Artinya dia sudah masuk kategori menimbun si penjual ini ya? Sebetulnya? Sebetulnya masih dalam kita penyelidikan. Kita pemeriksaan nanti dalam pemeriksaan ini ketahuan. Maksudnya pelanggarnya memang dia tadi mengupdate harga itu ya, jauh sekali dari harga. Oke, thank you Bang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam rekan-rekan.
Kita menindaklanjuti informasi di lapangan. Sudah kita menemukan alamat pastinya daerah Jakarta Timur. Kita persiapan sebelum berangkat, kita akan bagi tugas masing-masing anggota. Dan pada saat penindakan nanti bagaimana ya, harus mengerti peran masing-masing. Dan kita masukin perumahan, dan kita harus koordinasi dengan ya dari pihak keamanan dalam hal ini security. Bro, ganti dong musik lo yang semangat dong. Biar semangat nih malam-malam nih. Semoga ada kabar baik ya. Bang Luhut. Bang, bangun. Lu mau tidur mulu, liputan dong. Ini kita ada kabar nih dari Bang Luhut nih, katanya nih. Lihat malam ini jadi nih sama Subdit 1. Tuh ada penggerbekan, Bang. Udah mau sampai kantor Baliklah kita yuk. Ini tinggal putar aja lagi. Ini Bang, eksklusif nih, kita doang yang dapat. Tangkapan besar nih lo tuh, lu baca nih tuh. Tuh. Bener kan? Gimana? Balik tadi. Baliklah, ya. Ya. Cepet ke arah Polda. Cepet, kecilannya musik buat foto. Cepet ya. Udah siapin alat tuh. Mas. Bang. Udah berangkat nih. Sudah. Hujan-hujan gini jadi. Jadi, mau ikut nggak? Ikut dong. Hujan loh. Gak apa-apa. Iya. Masalah kecil itu. Oke. Itu masih hilang anggotanya. Udah ada di mobil beserta tim tindak, Oh, udah gitu. standby di mobil. Siap. Ya, langsung Oke. aja. Yuk. Biasanya nih, kita operasinya agak heboh, rame, ada rotator mobil, motor. Tapi sekarang operasinya adalah silent operation alias operasi senyap. Senyap. Operasi senyap. Senyap. Pokoknya lu jangan sampai hilang kesempatan ya. Hilang momen ya, seperti biasa ya. Oke. Bang, tolong deh jujur nih jelasin sekarang kita mau kemana sih? Nah, ini sesuai keterangan di lapangan, data yang kita kumpulkan, kita mengarah Jakarta Timur, salah satu perumahan. Tapi nanti situasinya gimana? Kondusif ya? Aman nggak kalau saya ikut? Nah, ini kita untuk antisipasi aja, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mbaknya standby aja di mobil, nanti kalau sudah kira-kira aman, kondusif, Mbak akan kita kabarin lagi. Sedangkan buat saya gimana nanti? Nanti ada salah satu anggota kita yang dokumentasikan. Oke. Tapi setelahnya nanti saya boleh dong gabung Ya boleh, join? kita pastikan aman di lapangan, kita akan hubungi Mbaknya. Oke Mbak, kita sudah sampai. Siap. Ya, Mbak standby saja di mobil, nanti akan kita kabari. Bang, Ya. tapi ini beneran saya nggak boleh turun. Saya udah bawa teman saya loh, juru kamera saya nih. Ya, untuk keamanan Mbaknya sama Masnya, kita saran kita di dalam aja dulu ya. Biar maksimal bang, biar maksimal gambarnya bang. Demi keamanan ya. Kita tunggu aja petunjuk dari kita ya. Pasti akan kita kabarin. Kabarin ya Bang ya. Oke Bang. Nanti bang ya. Bang ya. Oke ya. Bang. Ini masker, penyumuran. Istrinya? Iya. Ini masker ya? Ini non-brand sih Pak. Non-brand. Iya. Berarti nggak ada merek. Nggak ada merek. Dan itu kemarin kita dapat permintaan juga dari orang mau buat. Nanti kita minta keterangan Dari dia. Pak, mohon maaf, Pak, dengan Pak siapa tadi? Andika. Pak Andika, saya tanya, yang bisnis ini istri apa bapak? Istri saya. Istri saya. Kok bapak bisa menjelaskan semuanya? Ya karena kita tahu dong barang masuk ke sini diambil. Jujur aja, bapak tahu juga. Bapak yang ikut bisnis juga kan? Enggak, saya nggak ikut. Saya kan Nggak kerja. apa-apa, nanti kita bawa ke kantor. Tias keterangan. Ya. Hanya ini barangnya, nggak ada cara lain? Ada yang di belakang lagi? Ada lagi nggak? Iya. Udah ini Mbak kan selaku di sini nih. Coba Nggak apa-apa, kita pilih saya aja Bu. masker. Ini. Ya, Ini yang brand. Iya. Pak, izin Pak. Sini Pak. Oh ini yang banyak. Oh ini siap.
berapa bro? Ya lumayan nih, ada 10.000. Oh gitu? Ya. Oh, yaudah. Halo Mbak Deba, udah boleh masuk nih bersama tim ya. Ntar anggota ngarahin ke dalam. Oke, ya tunggu. Bang Luhut, aduh saya lama Mbak banget Deba. nungguin di luar nih. Iya. Gimana Bang? Kita ngecek Hasil dulu. dari temuan anggota? Ada beberapa tempat ruangan anggota melakukan pengecekan ini baru awal kita temukan beberapa plastik nih. Ini sepertinya no brand ya, tidak ada merek. Oke. Pas. Kita kemungkinan besar juga tidak SNI. Tidak SNI, boleh saya pegang satu ya. Jadi boleh. ini emang tipis banget sih Bang bahannya ya. Iya. Berbeda dengan masker-masker yang biasa beredar Iya. di pasaran itu ya. Iya, Masker bedah yang Mm-mm. merek lain lagi juga kan ada Iya, iya. standarnya sebetulnya. Iya, Jadi ini iya. tidak Harusnya. pakai standar, tapi ini tidak ada izin edar juga ya. Sepertinya untuk sementara belum bisa menunjukkan surat standar atau mereknya ya. Sementara dugaan kita tidak ada standar ya. Tapi tadi sempat nanya ke si yang punya itu di rumah itu dapat Sudah dari mana nih kita mereka barang tanyain. ini? Ada beberapa tempat yang langsung home industry katanya untuk Home pengakuan industry. sementara buat sendiri. Oke, Bang, ini jadi kita kan menemukannya di perumahan. Ya, Ini mereka memang produksi di sini atau hanya menimbun saja? produksi yang mereka Oke. untuk sementara ini buatan sendiri. Setelah itu diedarkan melalui medsos. Medsos, Iya. jadi online gitu ya. Online. Rencananya diedarkan kemana aja itu sebetulnya? Kemana aja yang mungkin pasar minta, kemana yang pihak mereka dihubungin langsung ya, dikirim. Jadi rumah ini ditandai ya Bang sama anggota ya? Ya, gitu. Ada beberapa juga yang ditemukan anggota di tempat. Oh, selain ini pembuangan. ada lagi? Ada beberapa untuk dalam bentuk dus. Oke. Sudah lagi diamankan sama anggota. Oke, Boleh, tunjukkan kita ke cek. saya Bang. Oke, boleh, Oke, boleh. Siap. Iya. Nggak ada yang lain kan? Udah nggak ada lagi di ruangan yang lain? Ini padahal perumahan bagus ya Bang. Ini sama semua. Ini ternyata banyak sekali. Nih, ada lagi di nih. sini. Izin, Ya, pengakuannya cuma di sini aja dan cuma ini aja yang ada. ada berapa dus semuanya? Ada 94. 94, 94 dus, satu dus ini isinya ada 14 14, box dan 14 ini satu ini ada 50 pieces. 50 page. Oh, oke. Ya Mbak? Iya. Ada lagi, Mak? Ada lagi nggak? Nggak ada Pak. Hanya di sini? Ini aja. Cuma di sini aja. Tapi isinya sama dengan yang tadi? Sama Yang ini. biru. Masker Sama. biru tadi sama ya? Coba dibuka dulu. Sama yang pertama kita tunjukkan, Cuma udah dibikin 50. 50. Per kotak 50. Per kotak 50. Oke, tadi sudah ditemukan ada puluhan ribu masker ya Bang ya? Iya. Di sini. Hmm. Berapa harga jualnya di satu box kecil tadi itu? Untuk pengakuan tersangka, dia menjual dalam satu kotak, dia dipasarkan itu Rp100.000. Itu yang no brand. Nah, yang jadi kalau di total keseluruhannya sekitar sampai dengan ratusan juta. Ratusan juta Ratusan nilainya. juta Padahal nilainya. kalau saya biasa beli juga satu kotak hanya 20.000 sebenarnya. Iya. Ya berarti lumayan banyak ya. Itulah nakalnya mereka itu yang memanfaatkan momentum karena kelangkaan di pasar ya. Mereka juga bermain di harga. Ya karena kelangkaan tadi bahkan sampai masker yang tidak resmi ini pun akhirnya diburu oleh masyarakat kita Ya, ya. seperti itu. Nah sebenarnya kalau penimbunan masker ilegal itu kenapa menjadi atensi sekarang ini? Kenapa jadi tensi? Karena masyarakat kan resah. Jadi mau beli masker itu di mana? Dicari kemana-mana juga tidak ada. Mereka kebingungan ya. Para penimbun inilah melakukan aksi-aksi nakalnya melalui aksi penimbunan dan mereka jual melalui medsos. Melanggar undang-undang kesehatan berarti ya? Ya. Untuk masker sendiri ya. Keren banget Bang, ungkap kasus dari Subdit 1 Unit 5 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya. Ini juga berkat kerja keras anggota di lapangan ya hingga menghasilkan seperti ini. Oke, kalau di Tres Narkoba Polda Metro Jaya keren, kalau Antv selamanya keren. Oke Bang, thank you banget buat kegiatan kali ini. Next time semoga saya bisa bergabung lagi. Terima kasih. Oke, ditunggu. Teman-teman Poluan dan teman-teman dari Unit 5 Subdit 1 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya. Di mana zona merah selanjutnya? Sampai jumpa.